Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, class. How are you today? I hope you are feeling good. Let we start our lesson today by saying Basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. And don't forget to fill the attendance list in our Google Classroom. Today, we are going to learn about invitation card. Di dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menerima, melihat, atau membuat undangan kan? Jadi, sebenarnya apa sih invitation atau undangan itu? Invitation is a request for a person's attendance at an event. Jadi, undangan itu adalah permintaan seseorang kepada orang lain untuk menghadiri sebuah acara atau kegiatan yang akan dilaksanakan. There are any two types of invitation. Jenis-jenis undangan itu ada dua. For the first is formal invitation and the second one is informal invitation. Yang pertama yaitu undangan resmi atau undangan untuk situasi atau acara resmi, dan yang kedua yaitu undangan tidak resmi. Formal invitation is an invitation which follows a dignified form, tone, or style in agreement with the established norms, customs, or values. Jadi, undangan resmi itu merupakan undangan yang format penulisannya mengikuti bentuk, gaya, sesuai dengan norma atau kebiasaan dan istiadat serta nilai-nilai yang berlaku pada suatu masyarakat. Dan kemudian, informal invitation is an invitation that personal requirements that is written informally. Sebuah undangan yang ditulis secara tidak resmi, yaitu menggunakan bahasa yang tidak formal, tidak baku. Kemudian, di sini ada beberapa example of formal invitation atau contoh dari undangan resmi. For the first, meeting or conference, yaitu undangan rapat atau konferensi. Yang kedua, launching of product, launching produk baru, misalnya ada suatu perusahaan yang mengeluarkan produk baru. Kemudian, wedding ceremony, undangan pesta pernikahan. Formal dinner with clients, makan malam dengan klien. Dan yang terakhir yaitu graduation of school and university, yaitu wisuda atau perpisahan di sekolah dan universitas. Kemudian tujuan dari undangan resmi. Di sini ada dua tujuan dari undangan resmi. Yang pertama yaitu to maintain interpersonal relationship in formal context, untuk menjalin hubungan antara dua orang, tetapi ini di dalam situasi yang resmi atau formal. Dan yang kedua yaitu to invite someone to formal and social event, untuk mengundang seseorang hadir pada acara sosial atau kegiatan resmi. Kemudian yaitu struktur of formal invitation atau format penulisan undangan resmi. Ada beberapa hal yang harus ditulis atau dicantumkan di dalam undangan resmi. Yang pertama is logo. Logo itu biasa jadi lambang dari siapa yang memberikan undangan. Kalau di undangan di sini logonya yaitu Troy Family. Kemudian name of the host atau nama siapa yang diundang. Yang ketiga yaitu phrasing of the invitation, kalimat atau kata yang menunjukkan bahwa kita mengundang orang tersebut. Contohnya yaitu cordially request the pleasure of your company. Kemudian the kind of event atau jenis kegiatan yang akan dilaksanakan. Di situ juga harus dijelaskan. Kalau di sini jenis undangannya yaitu undangan wedding ceremony of their daughter, yaitu undangan pernikahan. Kemudian date, kapan tanggal dilaksanakannya kegiatan tersebut.
Kemudian time, waktunya. Waktunya itu kapan, harus dijelaskan juga. Kemudian venue atau tempat diselenggarakannya kegiatan tersebut. Kemudian request to response. Itu biasanya bisa berbentuk email atau nomor telepon yang bisa dihubungi untuk merespon atau menanggapi undangan tersebut. Dan ini tambahan bisa jadi harus ada atau apabila tidak ada di undangan juga tidak apa-apa, yaitu special instruction. And then about language features of formal invitation atau unsur kebahasaan undangan resmi. Di sini ada 3 poin yang harus diperhatikan dalam tata bahasa undangan resmi. Yang pertama, use formal wording, menggunakan kata yang resmi atau baku. Contohnya, invite you to join us, atau dalam bahasa Indonesia kita bisa mengatakan dengan kalimat mengundang Anda untuk bergabung dengan kami. Kemudian yang kedua, have pleasure in inviting you, bla bla bla, sebutkan acaranya atau orangnya. Kemudian unsur kebahasaan yang kedua yaitu formal invitation card are written in the third person. Undangan resmi menggunakan subjek atau kata ganti bentuk orang ketiga, contohnya seperti menggunakan he, they, and their. Atau boleh juga menggunakan nama lengkap orang yang akan kita undang. Misalnya gini, Mr. and Mrs. John Adam request the pleasure of the company of ... Sebutkan perusahaannya apa atau dari mana, atau nama lembaganya. Dan yang ketiga yaitu use of present and future tense, menggunakan present and future tense. Simple present tense di sini menunjukkan orang yang mengundang, dan simple future tense menunjukkan kepada orang yang diundang. Lalu, ketika kita menerima undangan, bagaimana cara kita merespon atau menanggapi undangan resmi tersebut? Kita dapat menanggapi undangan tersebut melalui card atau RSVP, atau juga bisa melalui telepon. Kemudian, bagaimana ungkapan yang kita gunakan untuk menanggapi undangan tersebut? Di sini ada 2 ungkapan yang dapat kita gunakan untuk menanggapi undangan resmi. Yang pertama, jika kita bersedia atau bisa menghadiri undangan tersebut, maka kita bisa menggunakan kalimat seperti ini. Thank you, I'd love to. Atau, that would be wonderful. Yes, thank you. Atau, dan, yes, with my pleasure. And jika kita tidak bisa menghadiri undangan tersebut, kita bisa menggunakan kalimat seperti ini. I'm sorry, but I have other plans. Mohon maaf, tapi saya punya rencana lain. Yang kedua, I wish I could, but saya harap saya bisa datang, tapi sebutkan alasannya kenapa kalau tidak bisa datang. Kemudian, sorry, I have a lot of work to do. Mohon maaf, saya banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Mungkin I think that's all for today. Mungkin hanya itu yang dapat Miss sampaikan. Semoga bisa dipahami. Apabila ada pertanyaan, nanti silakan tanyakan melalui WhatsApp group atau juga melalui Google Classroom. Let's close our lesson today by saying hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, and don't forget to study. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.